Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa mimman yahfaduna hududaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai, kita hafalkan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa tarkal munkarat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Baik, alhamdulillah, ini doa perlu mutakarrirah ya, rutin kita baca. Di dalam doa ini ada 3 kandungan penting ya, sebelum kita nanti masuk melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ya. Doa ini satu, kita minta kepada Allah untuk bisa melakukan, mengerjakan kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau untuk bisa mengerjakan kebaikan. Nah, kebaikan itu sesuatu yang diridhai oleh Allah ya, maka itu adalah kebaikan. Jadi apapun bentuknya, kalau Allah itu ridho, maka itu adalah kebaikan. Dan sekecil apapun kalau Allah tidak ridho, maka itu bukan kebaikan. Contoh, punten saya buat contoh. Di sebuah pasar, contoh ya ini Pak ya. Di sebuah pasar, di situ ada asnam. Asnam itu apa? Patung. Contohnya ya patung, sonamun atau asnam itu patung. Kemudian penjaga pasar mengatakan, siapa yang kepingin dagangannya laris, maka hendaklah ia memberikan sesuatu untuk patung itu. Ya, biasanya setiap pagi ada kembang, makanan. Kadang juga saya dapati ada udut di situ banyak. Udut itu rokok ya, rokok di situ. Ada juga duit 5 kilo itu ya, 5 kilo ada juga di situ. Kok nggak 5 miliar aja ya 5 kilo? Ya. Nah, itu adalah kayaknya sepele, ya. Tetapi Allah tidak ridho. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, setiap mau masuk kampung, ya. Orang-orang itu dulu diperintahkan untuk meletakkan makanan ya ataupun hewan di tempat itu. Nah, suatu saat ada 2 orang, yang satunya nggak mau, yang satunya itu nyari apa ya yang bisa dipersembahkan, nggak dapat.
akhirnya ada lalat mencok di tubuhnya, digeblek mati, terus dipersembahkan, Pak, ya, di patung itu. Tapi apa kata Rasulullah, ya, orang yang mempersembahkan lalat untuk patung ini, maka orang ini dakhalan nar, masuk neraka, gitu ya. Karena memberikan sesuatu untuk patung atau pohon, ya, atau di bawah jembatan gitu. Boleh juga di bawah jembatan, Mbak ya. Ada nggak di bawah jembatan? Ada ya, biasanya kalau mau mantu itu, ngapunten Mbak ya, saya pernah nemui di Jogja tadi ya. Pas mau mantu itu, arah-arahan mantu itu buang opo sih menurut jembatan sing dilewati gitu. Ya, ben aman jadi jembatannya lah jugruk atau gimana itu ya. Nah, tapi di sini insya Allah nggak ada nih. Nah, nah, seperti itu kelihatannya kecil, sepele, hanya lalat, tapi kok bisa menyebabkan orang itu masuk neraka? Karena ini babnya ibadah, ya. Maka Rasul mengatakan, ya, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang menyembelih atau mempersembahkan sesuatu bukan untuk Allah, maka dia telah mensekutukan Allah. Nah, dalam takbir ihram kita Allahu Akbar, ya, bagaimana ini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Yang satunya gimana? Doanya inna sholati, ada itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada orang buat status, aku bingung tujuan hidupku, langsung dikai ayat apa namanya, hadis itu, Pak. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk itu kan artinya menyembelih. Menyembelih itu maknanya ibadah, ya. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita, sembelihan kita, ya, itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru akidahnya, tauhidnya betul, ya. Karena nanti ada orang yang ngambilnya itu yang sebagian saja, ya. Bisa jadi dia itu sholatnya untuk Allah, tapi hidup dan matinya bukan untuk Allah, ya. Atau dia sholatnya untuk Allah, tapi ketika menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka digandeng inna sholati, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian yang kedua, ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Apa yang kedua? Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Nah, ini sebetulnya meninggalkan kemungkaran itu lebih mudah, ya, daripada apa? Mengerjakan kebaikan, Pak, ya. Sebetulnya gampang meninggalkan kemungkaran itu, ya. Dalam hadis yang lain sebagian gini, ada orang itu yang diuji oleh Allah seumur hidup, sak keturunannya itu kaya raya. Orang ini kalau dimiskinkan oleh Allah, maka buruk baginya. Maka dia, ya, sak keturunannya itu memang Allah ciptakan, Allah jadikan dia itu kaya raya, ya. Tapi kebalikannya, ada orang ini miskin, kalau dikayakan oleh Allah ini rusak, ya. Dia menjadi tidak taat kepada Allah, bahkan mungkin lupa kepada Allah. Maka Allah jadikan dia seperti itu, dan itu lebih baik untuk orang tersebut, ya. Itu dalam hadis disebutkan begitu. Makanya innamad dunya li arba'ati nafarin, dunia ini untuk 4 golongan saja. Siapa mereka? Satu, orang yang dikasih oleh Allah harta dan dikasih oleh Allah ilmu, ya. Yang kedua, orang yang dikasih oleh Allah ilmu tapi tidak dikasih oleh Allah harta, ya.
maka orang pertama dengan orang kedua ini sama dalam pahala, baik semuanya. Yang ketiga, ada orang dikasih oleh Allah itu harta tapi tidak dikasih oleh Allah ilmu, maka hartanya dihambur-hamburkan, dia berfoya-foya, habis ya, kemudian binasa. Dan ini adalah makhluk yang buruk. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, nggak duwe harta dan nggak duwe ilmu ya, tapi niatnya, cita-citanya kepingin seperti orang yang ketiga ya. Jadi uang itu tuh, wah aku pun duwe iki agak ngene komplit itu ya. Apa kata Rasulullah? Wa hadza syarrul manazil. Orang yang keempat ini ya, manusia yang paling rusak ya, yang paling buruk ya, yang hidup di bawah kolom langit ya. Jadi sudah fakir, sudah miskin, nggak beribadah kepada Allah ya, lupa kepada Allah ya. Kan ada posisi seperti ini tuh ya. Maka kalau kita minta itu minta pertama atau minta kedua ya. Kalau minta ketiga itu kayak Fir'aun nanti ya, Qarun. Baik, itu kandungan doa tadi itu ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kemudian yang ketiga, wa hubbal masakin. Ya Allah, karuniakan kepadaku untuk bisa mencintai orang-orang miskin ya. Karena Rasulullah secara khusus memberikan doa dan mengeluarkan statement hadisnya, innama tunsaruna hadhil ummah bidu'afaikum. Sesungguhnya umat ini akan ditolong oleh Allah disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian ya. Jadi orang-orang yang lemah di sekitar kita ya, itu justru doanya itu kalau berdoa ya, lebih makbul daripada kita yang terkenal mungkin ya. Kepala desa kadang domo makbul makbul. Coba orang yang nggak punya kepentingan apapun ya, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan ya. Maka penting kita ini ya, menjaga tiga hal tadi, merawat tiga hal tadi ya, melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran ya, kemudian mencintai orang-orang yang lemah. Baik, kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim ya. Sekarang kita sampai di ayat 100 berapa Bu? Masih ingat? 6 ya. Baik ya. Di sini masih berbicara tentang sifat, karakter, kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Dan ayat ini dimulai dengan ayat nasakh. Ayat nasakh itu Allah menghapus ya. Nanti kita bisa mempelajari asbabun nuzulnya ya, sebab-sebab turun ayat ini di dalam kitab tersendiri ya ini. Baik, saya baca dahulu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ya. Ayat yang kami nasakh, itu maksudnya yang kami batalkan. Para ulama di sini nanti akan ada beberapa pendapat ya. Nasakh di sini dibatalkan secara ayatnya atau dibatalkan secara hukumnya. Contoh, ayat yang berkenaan dengan khamar itu turun berapa kali? 3 kali Pak ya. Turun 3 kali. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian boleh minum khamar, tapi kalau pas waktu sholat jangan. Jadi kalau pas waktu sholat jangan minum khamar gitu ya. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, mengundi nasib ya, itu termasuk perbuatan yang najis, maka jauhilah. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, ayat itu diambil turunnya yang terakhir ya. Dari 3 ayat yang turun itu, yang diambil hukumnya adalah yang mana? Yang terakhir tuh turun. Itu namanya nasakh dan mansukh. Ya, ini ilmu usul fikih ini ya, atau apa sih ya. Diambil yang terakhir. Karena hukumnya selesai di finalnya di mana? Yang terakhir. Bukan diambil yang pertama, gitu ya. Ini. Termasuk juga ketika kiblat umat Islam
Itu pertama kali di Baitul Maqdis ya. Kemudian ya pindah ke Mekah atau Ka'bah ya, Al-Mukarramah. Maka Allah menurunkan dalam juz 2 itu, innallaha la yudayyi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Nah, maksud iman di sini para ahli tafsir menyebutkan adalah sholat. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan sholatmu ketika menghadap mana? Baitul Maqdis pada waktu itu. Nah, sekarang dirubah oleh Allah kepada apa? Menghadap kiblatnya adalah Ka'bah. Maka yang dulu itu tetap ditulis oleh Allah sebagai apa? Pahala amal ya. Jadi seperti itu. Itu namanya nasah dan mansukh. Baik. Atau kami jadikan manusia lupa padanya ya, banyak ayat-ayat yang mungkin yang turun pertama, kedua kita lupa, kemudian kita ingatnya yang terakhir itu ya. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu ya. Kekuasaan Allah ya meliputi ya seluruh alam semesta ini ya, langit dan bumi ya. Baik, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui ya bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ya. Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah yang merajai, Malikin Nas ya, merajai seluruh manusia, merajai langit dan bumi ya. Tidak ada pelindung ya dan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya orang kalau di pertolongan Allah itu datang ya, kadang muncul ketika orang itu sudah terjepit, terpepet. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah ibtilaat, ujian dan cobaan. Contoh begini, orang yang meninggal dalam perjuangan ya, atau mungkin dia ditakutkan dengan suara bom yang jatuh ya di Palestina atau di Gaza itu mengalami kegoncangan ya, mengalami enggak ya? Saking takutnya itu jiwanya takut, goncang ya. Nah, kegoncangan itu diberikan oleh Allah hanya di dunia saja. Tetapi nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, terjadinya hari kiamat, maka orang ini sudah tidak mengalami kegoncangan, sudah diawalkan oleh Allah ya. Maka apa yang membedakan orang yang mendapatkan cobaan ya, ibtilaat ya, dengan orang yang diazab oleh Allah ya. Kalau Rasulullah itu diberi oleh Allah ya khamsah khisalin, 5 sifat ya, yang sifat ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Di antaranya salah satunya adalah ya, Allah jadikan Rasulullah itu ya orang yang mendengar namanya, dan ketika Rasulullah menggerakkan pasukannya itu dalam jangka yang sangat jauh, musuh itu sudah bergetar, sudah takut ya. Jadi kalau pasukannya perang Hunain itu baru jalan ya, atau ketika Umar bin Khattab membawa pasukan menyerang Romawi ya, itu Romawi masih di rumahnya ya, itu mereka sudah ketakutan ya. Padahal jumlahnya itu kan perbandingannya jauh banget ya. Umar bin Khattab membawa pasukan berapa? 5.000 pasukan ya. Sedangkan Romawi berapa? 50.000 ya. Perbandingannya berapa itu? 5.000 berbanding ya 50.000. Sama yang sekarang ini ya, pasukan Hamas, juru bicaranya mengatakan
kami baru mengeluarkan 5.000 pasukan sampai hari ini, 45 hari. Masih ada 35.000 yang saya siapkan gitu ya, yang belum apa-apa. Nggak ngerti sembunyinya di mana itu ya. Ya di terowongan atau di apa ya. Jadi yang bergerak sekarang ini baru 5.000. Ya. Dan jangka peperangannya itu berbeda. Ya. Kami siapkan tentara kami untuk 6 bulan, sedangkan Israel ya baru dapat 1,5 bulan sudah bangkrut ini Pak. Ya. Bangkrut, betul-betul bangkrut. Ya. Tank-tanknya itu yang hancur itu sudah berapa? Hampir 200-an. Ya. Tentaranya itu yang mati sudah 2.250-an. Ya, yang mati di Gaza. Ya. Kalau yang disiarkan kan cuma berapa itu? Tapi berita resmi setiap hari itu menguburkan tentara tuh 50 setiap hari. Ya. Nah itu sampai juga tentara cadangan itu banyak yang dipecat karena tidak kuat membiayai. Ya. Jadi biaya perang itu besar. Sedangkan orang mukmin ketika yujahid berjihad di jalan Allah, mereka itu tidak dibayar. Ya. Inilah yang membedakan. Ya. Apa ada ketika Rasulullah mengutus pada perang Uhud atau perang Badar, mereka dibayar oleh Rasulullah? Ya. Tapi orang-orang Quraisy itu tidak. Ya. Orang-orang Quraisy itu mengeluarkan hartanya betul-betulan. Ya. Kamu nanti akan naik pangkat. Ya. Kamu nanti akan dekat-dekat Yami. Ya. Itu semua disebutkan oleh Allah dalam Quran ketika menceritakan kisahnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu pernah mengatakan kepada kepada menteri-menterinya, siapa yang bersamaku membela aku wa innahum laminal muqarrabun. Mereka itu akan dekat posisinya denganku, menjadi penasihatnya. Termasuk Haman itu kan menjadi penasihatnya Fir'aun. Gitu. Nah seperti itulah ya, karakter dalam berjuang. Baik. Kemudian anturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta rasulmu, yaitu Nabi Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, ya, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah ini ayatnya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Siapa yang telah mengganti ya kekufuran dengan keimanan, ya, faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Siapa yang ya mengganti ya kekufuran, ya, mengganti iman dengan kekufuran, maka dia telah tersesat dengan jalan yang apa? Dari jalan yang lurus, ya. Maka wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah petunjuk kecuali apa? Tersesat. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, kita ini alhamdulillah sudah dikasih oleh Allah hidayah iman dan Islam, ya. Berarti itu perlu dirawat, dijaga. Paling tidak sholat 5 waktu istiqomah itu aja. Ya, itu untuk menjaga iman. Ya. Nanti kalau qiraatul Quran, baca Quran ya paling semampu kita gitu ya. Kalau kita bisa 1 juz setiap hari alhamdulillah, bisa 5 lembar alhamdulillah, bisa 2 lembar alhamdulillah, ya bisa 1 lembar alhamdulillah, bisa 1 halaman alhamdulillah, bisa 5 ayat setiap hari alhamdulillah, ya bisa 2 ayat setiap hari alhamdulillah, ya. Kemudian apa lagi? 1 ayat alhamdulillah. Yang hafal cuma inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya. Pakai wirid juga alhamdulillah. Nah, ini bentuk-bentuk menjaga apa? Menjaga iman, ya. Karena kalau orang sudah beriman kepada Allah kemudian dia kembali ke belakang, maka tidak ada petunjuk kecuali kekufuran, ya. Nah, sifat munafik itu disebabkan seperti itu. Ya. Sebetulnya dia sudah mengatakan apa? Mengikrarkan iman kepada Allah, ya. Tetapi apa? Karena hatinya tidak dibarengi dengan keyakinan, akhirnya apa? Rusak. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mereka mengatakan sesungguhnya zakat yang kita kebayarkan dulu itu hanya untuk Nabi Muhammad saja.
Nah sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka nggak ada kewajiban zakat untuk kita. Nah, itu. Mereka berbalik, ya, tidak mau. Kemudian upeti atau pajak, ya, yang kita bayarkan, ya, karena ini hanya untuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah meninggal dunia, maka tidak kita bayarkan. Gitu. Karena pajak itu kan, ya, pertama kali di zamannya siapa? Umar, ya, Umar bin Khattab, ya. Tapi ini sesuai kebutuhan. Kalau negara sudah makmur, maka pajak nggak ada. Nah, kira-kira Indonesia ini sudah makmur nggak ya? Kalau dihapus, lu mampu nggak, Pak? Ya, pajaknya dihapus ya. Ya, belum dicoba ya. Tinggal sistemnya saja. Sistemnya diperbaiki, insya Allah bisa. Ya, Indonesia termasuk militernya terkuat nomor 4 sedunia. Ya, sumber daya alamnya juga terbanyak. Ya. Dan alhamdulillah kita dilahirkan, ya, ya, diciptakan oleh Allah, lahir di Indonesia, gitu ya, yang penduduknya mempunyai akhlak dan adab, ya, sopan santun yang tinggi, ya. Yang sekarang ini masya Allah luar biasa, ya. Negeri Arab itu memang diuji oleh Allah di beberapa tempat, ya. Sampai-sampai kalau lihat, ya, nubuat atau kenabian atau prediksinya Rasulullah, ya, kiamat itu tidak akan terjadi sampai negeri Arab patung itu disembah kembali, ya. Jadi suatu saat patung itu akan disembah lagi di negeri Arab, dan sekarang sudah berjalan di berbagai tempat, sudah jalan, gitu ya. Artinya jalan ke sana itu sudah dekat, ya. Nah sedangkan negeri-negeri yang di luar sana semakin yatahassan, semakin membaik, ya. Nah ini sebuah pemberian Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Baik, wadda katsirun min ahlil kitab, ya. Banyak di antara ahli kitab, ya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Apa itu? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Ya. Jadi banyak di antara ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir. Artinya misi dan visinya, ya, orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu menginginkan kita itu kembali kepada apa? Kekafiran, kembali kepada kekufuran, ya. Mereka tidak ridho kalau kita itu apa? Ya, beriman kepada Allah. Ini kufar. Hasadan min 'indi anfusihim. Disebabkan apa? Hasadan, ya, karena rasa apa? Dengki. Min 'indi anfusihim, ya, dari sisi mereka. Ya. Jadi biasanya kerusakan itu muncul kalau orang itu sudah hasad. Maka tadi sore kita belajar sama beliau Syekh Isam, ya, tentang kitab Lu'lu' wal Marjan, ya. Di situ ada hal-hal yang bisa merusak hati, ya. Di antaranya adalah, ya, nama itu apa? Mengadu domba. Kemudian kotat itu juga mengadu domba. Kemudian al-hassas itu juga mengadu domba. Jadi mengadu domba itu dalam bahasa Arab itu 3, Pak. Kalau di Indonesia kan mengadu domba nggak bisa diartikan mengadu ayam, mengadu kambing, itu sudah beda maknanya. Ya. Nah, al-qottat, ya, atau al-hamad, ya, mengadu domba itu sama. Ya. Contohnya gini, si A, ya, sedang ngobrol dengan si B, ya, mengatakan, ya, bahwa si fulan si C ini begini. Kemudian sudah berpisah, si A ini mendatangi si C, bahwa si B itu begini, ya. Akhirnya si B dengan si C terjadi permusuhan, ya. Ini adalah mengadu domba. Dan ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qattatun, tidak masuk surga orang yang mengadu domba, ya, saking beratnya, ya. Nah, orang-orang yang dalam hatinya itu muncul rasa hasad, ya, maka akan gampang terkena penyakit tadi itu, ya.
mengadu domba, ya, akhirnya muncullah sifat hasad, ya, min indi anfusi min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Padahal apa? Quran mengatakan apa? Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ya. Kadang-kadang kebenaran sudah tahu, kebenaran sudah ngerti, kebenaran sudah pernah didengar, kebenaran pernah dilakukan, tapi karena musuhnya atau orang yang dibencinya itu melakukan kebenaran yang sama, akhirnya orang ini menghindar. Ya. Nah, itu disebabkan penyakit apa? Hasad, gitu ya. Maka ini nggak boleh. Maka orang muslim, orang mukmin itu kalau ketemu saudaranya lebih dari berapa? 3 hari, ya, itu dosa besar. Jadi ketemu pertama melengos, ya Pak ya. Ketemu kedua melengos, ketemu ketiga nggak mau salam. Sudah lebih dari 3 hari kok ketemu masih begitu, maka dua-duanya kena dosa besar. Ya. Nah, kata Rasul, ayyuhumal khair, mana di antara keduanya yang paling baik? Kata Rasulullah, alladzina yabda'una bisalam, yang memulai dengan salam itulah yang terbaik. Ya, assalamualaikum. Ustaz, saya udah assalamualaikum tapi ini gitu ya. Gimana dong ini? Enggak enak itu Pak ya. Nah, ini salah sendiri, yang penting kita haknya sudah apa? Diberikan gitu ya. Maka jangan sampai meninggalkan saudara kita lebih dari berapa? 3 hari ya. Bagaimanapun seorang mukmin itu lebih baik daripada orang kafir. Ya, kesalahan seorang mukminah seperti apapun, dia itu masih punya apa? Iman. Ya, berbeda dengan orang kafir. Baik, ya. Kemudian fa'fu wasfahu, ya. Maka maafkanlah, ya. Kemudian dan berlapang dadalah, wasfahu, ya. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ya. Nah, ini sikap orang Yahudi terhadap orang mukmin. Ya. Jadi begitulah sikap orang Yahudi terhadap orang mukmin. Tapi memang masya Allah luar biasa ya. Allah mengajarkan kepada kita di sini ya. Ya, kalau dalam masa damai ya, apa itu? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya. Maka maafkanlah mereka. Ya. Berlapang dadalah kepada mereka sampai apa? Keputusan Allah itu datang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Bayangkan ini, sekarang ini Gaza itu hancur lebur sudah nggak karu-karuan. Bangunan tinggi sudah hampir nggak ada. Ya sudah hampir habis lah itu. Ya kena bom-bom ya, rumah sakit, pendidikan, tempat sekolah anak-anak TK, ya, jalur-jalur apa namanya, jalan-jalan dibuldoser semuanya ya. Kemudian sekarang ini ya Israel menawarkan untuk apa? Gencatan senjata. Seharusnya sudah dimulai hari Rabu kemarin, Pak. Ya. Kemudian ditunda lagi ya. Hari Rabu jam 10 gitu ya. Ditunda hari Kamis. Kamis nggak jadi, mintanya hari Jumat gitu ya. Jumat besok. Ya. Nanti kita lihat Jumat itu gimana gitu ya. Tapi apa kata Hamas? Meskipun 4 hari kami menyetujui gencatan ya, artinya tidak ada serang menyerang dengan orang Yahudi ya, tetapi jari kami tetap berada di pelatuk-pelatuk apa? Senjata gitu ya. Kenapa? Karena karakter Yahudi itu mesti apa? Berkhianat gitu. Nah itu ya. Jadi kalau sudah kalah ya ampun gitu ya. Nanti kalau menang lagi itu. Jadi karakter begitu. Karena Quran sudah menyebutkan berulang-ulang ya, tidak pernah bosan untuk dibaca. Baik. Kemudian wasfahu innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Anggapan orang Yahudi terhadap orang Nasrani ini sebaliknya. Nah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Aqimus salat wa atuz zakah. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, gitu ya. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya. Ya. Jadi menunjukkan sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan ya oleh kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kebaikannya akan dipetik nanti di akhirat. Ya. Artinya
Apa yang kita kerjakan, baik dilihat orang ataupun tidak, kecil ataupun besar, kalau itu kebaikan maka kita akan mendapatkannya. Ya, maka dalam hal kebaikan kita ini ya tidak perlu bakhil. Ya, contoh lisan kita ya untuk bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau astaghfirullahal azim, atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, la haula wala quwata illa billah fa innaha kunuzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya kalimat ini adalah apa? Perbendaraan langit, perbendaraan surga. Ya, maka siapa yang ingin mendapatkan perbendaraan surga adalah memperbanyak mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah, itu ya. Baik, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada sebuah keterangan Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa ya, agar dapat apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala, membuat berhala yang disembah selain Allah dan lain-lainnya. Bahkan orang-orang Yahudi pernah pada zaman Nabi Musa, wahai Bani Israel, mari kalian berperang bersamaku. Ya. Itu jawabannya Bani Israel apa? Wahai Musa, silahkan kamu ajak Tuhanmu berperang sama Tuhanmu. Kami duduk-duduk aja di sini. Ya. Ternyata orang Yahudi hari ini sama, aslinya nggak mau, ya, karena disuruh ya, dibayar dengan bayaran tinggi ya. Ternyata banyak kekalahan, mereka ada yang melarikan diri, ya. Bahkan ketika perang tambah bal-balan tuh, ya. Bal-balan di pinggir pantai Gaza gitu. Ya, saking stresnya itu ya. Kemudian ketika terjadi peperangan tambah balapan tank gitu ya. Balapan tank mandi di pantai ya. Mungkin untuk menghilangkan stresnya tuh ya. Begitulah karakter mereka. Nah, kemudian ayat yang terakhir, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, uniknya orang-orang Yahudi ini ya, wa qalu ya, dan mereka berkata ya, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali apa? Man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Ya. Jadi pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Isa pada waktu itu mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, tapi langsung dijawab oleh Allah, tilka amaniyuhum. Ya. Apa itu? Itu angan-angan mereka. Nabi Musa itu Muslim, Nabi Musa itu mukmin. Nabi Isa itu Muslim, Nabi Isa itu mukmin, ya. Maka langsung dibalas oleh Allah, tilka amaniyu, itu hanya angan-angannya orang Yahudi saja, angan-angannya orang Nasara saja. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah ya, tunjukkan ya kepadaku, kepada Allah, bukti-bukti kalian jika kalian itu termasuk orang yang benar. Tunjukkan kepadaku mana buktinya kalau kalian akan masuk surga. Ya, buka Injilnya, buka Tauratnya, itu ya. Ya, kalian kalau lahir nanti yang nabi namanya Ahmad, maka harus ikuti. Ya, kalau enggak menjadi orang yang ahlun nar. Karena Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang hidup semasaku kemudian tidak beriman kepadaku dan meninggal dalam kondisi kekafiran, maka dia termasuk penghuni penghuni neraka. Ya. Jadi siapapun yang hidup di zaman Rasulullah, ya, menyaksikan Rasulullah,
tidak beriman kepada Rasulullah kemudian meninggal dunia, ya, maka dia termasuk penghuni neraka. Nah, setelah Nabi Muhammad sampai zaman kita ini, ya, sama. Hukum itu tidak berubah, ya. Karena Islam itu semua masuk hutan orang sudah dengar Islam, masuk hutan orang sudah dengar Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, ya. Masalahnya iman apa tidak tadi. Baik, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ya. Bala, ya, barang siapa man aslama, barang siapa yang yang menyerahkan wajhahu, artinya wajahnya, dirinya, ya, jiwanya, ya, lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, sedangkan dia dalam kebaikan atau berbuat kebaikan. Aslama di sini berarti maknanya juga iman, ya, menyerahkan diri di sini maknanya iman. Siapa saja yang menyerahkan dirinya, beriman kepada Allah, lillah, wa huwa muhsin, kemudian dia berbuat kebaikan, falahu, maka bagi orang tersebut ajruhu, pahalanya, inda rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang mukmin itu gampang, mudah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan justru awamun nas, ya. Awamun nas itu manusia yang awam, ya. Mereka nggak ngerti kelompok-kelompok, firqah-firqah, ngertinya sholat, pulang, ibadah, sudah selesai, ya. Itu justru dikategorikan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Tapi kalau sudah masuk ke ilmu, ya, itu perdebatan banyak banget itu Pak, ya. Ilmu, ya, yang ini mengaku begini, nahnu ala ahlus sunnah wal jamaah, saya di atas ahlus sunnah wal jamaah. Yang satunya lagi nahnu alal Quran wa sunnah, ya. Seperti itu perdebatannya terjadi banyak, ya. Maka ada tingkatan maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman yang hanya kadang diketahui oleh orang yang alim, tapi juga konsumsinya kadang hanya untuk untuk orang yang masyarakat biasa. Ini beberapa tingkatan-tingkatan ilmu. Taib, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang menyerahkan diri kepada Allah, kemudian dia berbuat kebaikan, pahalanya di sisi Allah. Apa janji Allah? Wala khaufun, ya. Maka mereka itu tidak ada rasa takut, ya, bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Artinya kalau orang sudah megang iman, amal soleh, ya, suatu saat Allah mengambilnya itu, ya, itu sudah siap, gitu, ya, sudah tegar, sudah siap, ya. Maka orang-orang Gaza itu luar biasa, kesiapan mati itu luar biasa, ya. Jadi sejak kecil itu halaqah tahfidz Pak, ya. Itu mereka 7 tahun itu memang rata-rata sudah selesai Quran itu, ya. Kecil-kecil itu sudah selesai, ya. Dan kelahiran di sana itu kan termasuk tinggi, ya, besar, ya. Yang mati banyak tapi yang lahir banyak, ya. Satu orang tuh kadang 12 anaknya, ya. Ini ada kan kisah seorang ibu yang 9 tahun belum dikaruniai oleh Allah keturunan, kemudian lahir, ya, baru dapat berapa, satu tahun tuh berapa, kena bom gitu, tapi selamat, ya, selamat, ya, masya Allah, senangnya itu luar biasa. Karena saya menunggu dia ini 9 tahun itu, ya. Itu kisah-kisah nyata. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di ayat 112. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di ayat selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita ulangi doa yang tadi, mudah-mudahan sebelum tidur sudah bisa dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, apa tadi Bu? Lupa, ya. Fi'lal khairat
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Baik, mudah-mudahan ini bisa diamalkan, dibaca untuk wirid kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma rizqna syahadatan fi sabilika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil yahud ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi a'marina ya Allah, berkahilah umur-umur kami. Wa barik fi dzurriyyatina ya Allah, berkahilah keluarga kami. Wa barik fi ahlina ya Allah, berkahilah keturunan-keturunan kami. Wa barik fi muddina wa sa'ina ya Allah, berkahilah makanan dan minuman kami. Wa barik fi biladina hada Indonesia ya Allah, berkahilah negara kami Indonesia ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.